Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Vicky Fashion. Pertama-tama saya Ali Hasan Munawaro, NIM 73 sebagai moderator sekaligus materi kedua. Selanjutnya anggota saya yang lain yaitu Nur Hasana sebagai pemateri 1 dan Andriatul Zuliana sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana, NIM 186. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Vicky Fashion, di mana di sini membahas tentang aurat, batas aurat, terus dasar-dasar hukum yang melandasi untuk kita menutup aurat, terus batas aurat laki-laki dan perempuan, terus model pakaian seperti apa yang layak kita pakai. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang aurat dan juga dasar-dasar hukum aurat. Aurat merupakan kata berasal dari kata al-aurat. Aurat adalah perkara yang dirasa malu. Pendapat lain menyatakan aurat merupakan sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, telanjang, dan aib dan cacat. Artinya, aurat adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi karena merasa malu atau rendah diri jika suatu tersebut dilihat oleh orang lain. Nah, secara maknawi, kata aurat adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib, baik perkataan ataupun ucapan dan tindakan. Aurat sebagai bentuk kekurangan seseorang yang tidak sepatutnya dipertontonkan kepada orang lain. Jika aurat secara bahasa, sesuatu yang menimbulkan rasa malu sehingga mendorong seseorang untuk menutupinya atau tidak memperlihatkan kepada orang lain. Secara terminologi dalam hukum Islam, aurat merupakan bagian anggota badan yang tidak boleh terlihat oleh orang lain selain mahramnya. Jadi, aurat itu tidak boleh dilihat oleh orang lain, tetapi boleh dilihat oleh muhrimnya. Muhrim itu seperti keluarga seperti ayah, ibu, saudara, paman. Menurut Ibnu Taimiyah, yang saya sebutkan tadi itu adalah seseorang yang haram untuk dinikahi. Berarti kan semuanya larangan tersebut itu berada dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Lebih banyak lagi dasar-dasar hukum aurat. Lebih tepatnya teman-teman bisa memahami di makalah yang telah kami susun. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan dan juga pakaian yang diwajibkan oleh syariat. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu batasan aurat laki-laki dan perempuan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas aurat itu, baik aurat laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, menurut Dr. Wahbah Al-Zuhairi, beliau berpendapat bahwa ulama sepakat menyatakan bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya, sedang aurat perempuan dalam sholat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya, ditambah kedua kakinya dalam mazhab Hanafi. Di kalangan para ulama, terdapat dua pendapat mengenai batas aurat laki-laki. Pendapat pertama, membatasi aurat itu mulai pusar hingga lutut. Adapun pendapat kedua, menetapkan aurat laki-laki hanyalah al-sawatani, maksudnya hanyalah kemaluan dan dubur. Penjelasan tentang pakaian laki-laki ditegaskan dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 30 yang memiliki arti, katakanlah kepada orang laki-laki yang berfirman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Aurat wanita muslimah di hadapan kerabat yang mahram
dan wanita muslimah adalah antara pusar dan lututnya. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Malik adalah seluruh badannya selain wajah, kepala, leher, dan kedua tangan serta kakinya. Menurut pandangan mazhab Hambali ialah seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, dan kaki serta betis. Aurat wanita di dalam sholat tidaklah sama dengan di luar sholat. Menutup aurat dalam sholat merupakan syarat diterimanya sholat seseorang. Beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat wanita haruslah menutup auratnya. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sebagai berikut. Hadis yang pertama ialah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya dari Safiyah binti Al-Haris dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima sholat seorang wanita yang telah tiba masa haidnya kecuali dengan memakai kerudung. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Artinya dari Ummu Salamah bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah seorang wanita sholat dengan memakai baju kudung kepalanya saja tanpa memakai kain sarung? Nabi menjawab, boleh, bila baju panjang hingga menutupi bagian atas telapak kaki. Adapun mengenai batas aurat yang ditutup dalam sholat dapat kita lihat kepada pandangan yang diberikan oleh Wan Muhammad Ali dalam bukunya Al-Hijab. Pendapatnya yakni aurat perempuan yang merdeka, demikian juga dengan khunsa di dalam sholat ialah barang yang lain daripada mukanya dan dua telapak tangannya yang zahir dan batinnya. Hingga pergelangan tangan bukanlah aurat dalam sholat. Yang lain daripada ini semuanya dikira aurat di dalam sholat, hatta atau hingga rambutnya dan batin telapak kaki. Adapun telapak kakinya mumadailah ditutup dengan bumi atau lantai ketika berdirinya. Jika kelihatan telapak kakinya atau tumitnya pada ketika ruku atau sujudnya, maka batallah sholatnya. Inilah juga auratnya ketika dalam ihram haji dan umroh. Inilah ketentuan tentang batas aurat wanita di dalam sholat yang sama juga dengan ihram haji dan umroh. Adapun batas aurat wanita di luar sholat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yakni batas aurat dikala sendirian. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang memiliki arti, Bas bin Hakim mengabarkan kepada kami, bapakku telah menceritakan dari kakekku. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa aurat kami harus kami tutup, dan kepada siapa pula harus kami biarkan. Beliau bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan hamba sahayamu. Ia bertanya lagi, bagaimana kalau kaum itu bercampur dengan sebagian yang lain? Nabi menjawab, sekiranya seorang pun tidak melihatnya. Bagaimana kalau salah seorang dari kami itu sendirian? Nabi menjawab, Allah itu lebih berat untuk dimuliakan. Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun seseorang dalam keadaan sendirian, tidak seorang pun dapat melihatnya seperti di dalam kamar tidur atau di kamar mandi dan sebagainya. Maka ia harus menutup aurat walaupun tidak selengkapnya. Karena malu tidak hanya sesama manusia saja, tetapi juga terhadap Allah, bahkan Allah lebih utama dari manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu batas aurat di depan mahram. Batas aurat wanita di depan mahramnya adalah antara pusat dan lututnya. Tetapi mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa aurat yang boleh nampak adalah wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki, dan betis. Yang ketiga ialah batas aurat di depan umum. Batas aurat di depan umum adalah batas aurat yang harus ditutup dan tidak boleh diperlihatkan di depan orang-orang yang bukan suami atau mahram, yakni orang-orang yang tidak termasuk dalam surat An-Nur ayat 31 yang diperboleh untuk menampakkan aurat. Namun demikian, Islam tidak menutup diri dari kemungkinan darurat. Islam masih memberikan keringanan atau rukhsah dalam keadaan genting dan darurat. Dalam batas, hanya dapat menutup hajat untuk itu. Misalnya dalam keadaan hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan jalan yang becek yang bisa dilalui, perlu diangkat sedikit kainnya. Pembolehan dalam keadaan ini dikarenakan memberatkan.
Berdasarkan kutipan di atas bahwa aurat wanita di depan umum adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini tidak boleh diperlihatkan kecuali karena keadaan genting dan darurat. Dan ini pun hanya terbatas pada bagian yang diperlukan saja. Adapun mengenai batas aurat wanita di depan wanita kafir, menurut para ulama adalah sama dengan aurat di depan pria lain, yakni seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya yang keempat ialah batas aurat wanita di depan suaminya. Adapun batas aurat wanita di hadapan suaminya, tidak ada batas yang menghalanginya. Begitu juga dengan suami dan istrinya. Namun demikian, sebaiknya tidak melihat kemaluan suami atau istrinya ketika bersetubuh. Materi selanjutnya yakni model pakaian diwajibkan oleh syariat. Masalah aurat sangat erat dengan soal pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya. Namun, karena para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama bagi wanita, maka perbedaan pendapat pun muncul pula dalam masalah pakaian kaum wanita. Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan selain mata, sedangkan bagian yang lain menambahkan selain muka, yaitu kedua telapak tangan dan kaki. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 dapat dimengerti bahwa fungsi berbusana ialah yang pertama yaitu untuk menutupi aurat, dan yang kedua yaitu untuk memperindah jasmani manusia. Fashion bagi muslimah yang masih memperlihatkan lekuk tubuh, termasuk bagi wanita pengguna jilbab, namun tetap mengenakan busana seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, yang kini dikenal dengan istilah jilbabs. Dalam Islam, aturan fashion sudah termaktub di dalam nas yang tidak bisa dipisahkan dengan aturan syariat. Hampir seluruh syariat yang dibangun di dalam nas mengandung misi politik hukum identitas, sehingga mengarah pada suatu tujuan membentuk bantuan hukum yang terpadu, juga memiliki identitas yang kuat. Konsep fashion memiliki nilai yang tinggi dalam membentuk etika hukum dalam berpakaian, bukan sekedar menggunakan dan menutup bagian tubuh. Tetapi Islam telah menanamkan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi tercermin dari konsep fashion. Bahkan fashion telah menjelma menjadi identitas bagi setiap muslim di dunia tanpa disadari menjadi bargaining position umat Islam. Muhammad Ibnu Ali menyimpulkan bahwa seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria bukan mahram, maka ia harus memperhatikan sopan santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah memenuhi syarat. Di sini terdapat diantaranya 8 syarat. Yang pertama, meliputi seluruh badan kecuali yang diperbolehkan yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, tebal dan tidak tipis. Yang keempat, longgar dan tidak ketat. Yang kelima, tidak diberi parfum atau minyak wangi. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dan yang terakhir, bukanlah pakaian untuk mencari popularitas. Sedangkan menurut Quraisy Shihab, minimal ada 3 fungsi dari pakaian yang disinggung Al-Quran. Yang pertama, memelihara pemakaiannya dari sengatan panas dan dingin, serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani. Yang kedua, menunjukkan identitas sehingga pemakaiannya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan. Dan yang terakhir, menutupi yang wajar kelihatan, dalam artian termasuk aurat, serta menambah keindahan pemakainya. Fashion khususnya pakaian, demonstrasi bagian yang disebutkan dalam ayat merupakan tren. Ironisnya, sikap dan tindakan seperti itu oleh sebagian orang dianggap sebagai bagian dari seni dan mode busana yang artistik dengan slogan tubuh wanita itu indah, sehingga mengapa harus ditutupi. Tindakan memperlihatkan aurat di depan umum dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah tabarruj. Hal tersebut sangat dilarang oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang memiliki arti, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Terlepas dari kontroversi seputar aurat Islam, Dr. Muhammad Baltaji mengemukakan etika berpakaian bagi perempuan yang merupakan rumusan dari sejumlah analisisnya terhadap dalil-dalil syariat sebagai berikut. Di sini beliau menyebutkan ada 6. Yang pertama, hendaknya pakaian perempuan tidak menyolok yang mengundang perhatian pihak laki-laki, sebab hal itu dapat mengundang fitnah. Yang kedua, hendaknya pakaian tidak sempit. Yang ketiga, hendaknya pakaian perempuan itu tebal. Yang keempat, tidak menggunakan wangian yang menyolok. Yang kelima, hendaknya tidak menyerupai pakaian muslim yang cenderung demonstratif.
Dan yang terakhir, hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriato Zuliana, NIM 145. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan poin kelima, yaitu tentang tinjauan makosid syariah tentang fashion. Makosid syariah dalam fashion ini termasuk dalam makosid syariah era kontemporer, yaitu era zaman sekarang. Fashion termasuk dalam kebutuhan dunia dan qad'iyah, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan oleh akal. Sedangkan qad'iyah sudah ditunjukkan oleh nas atau Al-Quran dan hadis yang tidak membutuhkan pentakwilan atau takwil, atau sudah jelas jika fashion itu membawa maslahat dan tidak mengandung unsur kemadharatan dan sesuai dengan nas, maka diperbolehkan. Adapun berdasarkan kebutuhan manusia untuk meraihnya, maslahat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Qad'iyah, duniyah, dan wahmiyah. Qad'iyah adalah maslahat yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil. Duniyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal. Wahmiyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemadharatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.